Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Supriyadi Asidik KH.Sos, yang kami hormati Dewan Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Normasito, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhaka madlubuna dunyana wa uhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Ghaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Khafid ya Ra'ifu ya Mu'iz ya Musiru ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muhitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rahibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baitsu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Wawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhi ya Mumitu ya Hayu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muhtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawabu ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Muti ya Malikal Mulki ya Jal Jalali wal Ikram ya Musitu ya Jami ya Ghaniyu ya Muni ya Mani'u ya Dharu ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waritsu ya Rasidu ya Sabur Asa Jalla Sikruhu bi asma'ikal husna ifir lana dunubana
asadana daima hayatina ilal khori qoribna an-syar'i baitna wa kurma rojauna akhiran linamuna balik makhosidana wa dihawa ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa salim ala toha khalil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Amin, amin. Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk hati di kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Supriyadi Asidik Hiha Esos. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi ya? Adalah saya sendiri. Ulang ibu-ibu, jawab salam itu wajib. Dan saya doakan yang jawab salam mudah-mudahan dimurahkan rezekinya, yang punya penyakit disembuhkan penyakitnya, serta mudah-mudahan keluarganya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da dalika, yang sama-sama yang saya hormati, yakni Ketua Pengajian Ibu-Ibu Nur Masitoh, Dewan Penasehat Ibu Dewi Malik Madani, Pengurus Pengajian Ibu-Ibu Nur Masitoh, dan segenap ibu-ibu hadirin yang berkesempatan hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menambah wawasan keilmuan untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin Bu. Jangan tegang, santai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai berbagi ilmu atau berdiskusi, mari kita kirim Fatihah, kita khususkan kepada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhi keluarga almarhum kita semua daripada siksa kubur, dan mudah-mudahan diterangkan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita yang masih hidup diberikan panjang umur, murah rezeki, disiri asrori. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang kedua, kita berdoa khusus untuk guru kita, penasehat kita juga di Masjid Al-Mukhlasin ini. Beliau Dr. Kiai Haji Abdul Malik Madani. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur beliau, disehatkan beliau, serta mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi sirri asrari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, Bu, alhamdulillah. Bu, kenapa saya baca Fatihah di awal kita pengajian sore ini? Ibu-ibu punya orang tua enggak? Pasti punya. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Ibu-ibu, ketika seorang meninggal dunia, dia meninggalkan anak keturunan, maka yang diharapkan oleh meninggal dunia tersebut adalah anak keturunan yang solehah. Benar gak, Bu? Kita yang masih hidup ini masih bisa beramal, masih bisa berbuat perkara apapun yang menjadi manfaat untuk kita pribadi. Namun bagaimana dengan keluarga kita yang sudah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita? Bu, memang ada perdebatan bahwasanya ketika doa seseorang yang masih hidup memanjatkan doa kepada orang yang meninggal dunia itu tidak sampai. Namun hadis sahih mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam keturunannya, maka in qata'a amaluhu illa min salatin, maka terputus daripada 3 perkara semasa dia hidup. Ketika meninggal dunia maka tidak ada yang dibawa illa min salatin, kecuali 3 yang menjadi harapan orang yang sudah meninggal dunia. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Bu, halo Bu, hujan ya. Sedekah jariyah mana yang disebut dengan sedekah jariyah? Nih ibu-ibu nyumbang untuk pengajian Nur Masifah untuk kecil. Berapa sumbangannya? 2.000, bahkan 5.000, bahkan ada yang sampai 100.000 untuk pengajian Nur Masifah. Setelah terkumpul uang digunakan untuk menjalankan kegiatan yang ada di pengajian ini, datanglah Ustaz menyampaikan pengajian. Pengajian diterima oleh ibu-ibu. Ibu-ibu mengamalkan isi pengajian tadi, maka ibu mendapatkan pahala. Kedua contohnya Bu, amal jariah itu ibu nyumbang hanya 2.000 atau lebih seperti yang saya bilang tadi. Di Masjid Al-Mukhlasin untuk karpet, untuk semuanya kegiatan di Masjid Al-Mukhlasin berjalan dengan berkat uang 2.000 yang dikumpulkan. Ibu ini 2.000, 100.000, bahkan terkumpul sampai 2 juta, terkumpul sampai beli karpet seperti ini. Bagus sekali karpetnya, hijau indah, kesenangan Rasulullah SAW. Orang sholat nyaman Bu. Ibu meninggal dunia, amalnya masih berada di sini Bu. Padahal ibu santuy, bahasa sekarangnya tidur di rumah ya, tidur Bu. Tapi gara-gara ibu nyumbang 100.000 bahkan kecil dari itu, tetap ibu dihitung pahalanya tanpa mengurangi pahala-pahala yang sholat, orang-orang yang sholat di sini. Maka berbahagia Bu. Ibu sudah menyumbang itu berbahagia. Maka jangan pelit-pelit Bu. Nih kebanyakan dari kita ya, apalagi di kampung,
kampung itu ngundang orang, dibungkuskanlah nasi bungkus. Terus kadang untuk anak-anak, kalau untuk bapak-bapak bagus kotaannya. Nah, saya nggak tahu ya di Pringgolayan ini ada atau tidak ya. Kalau di kampung itu biasa tuh. Apa dia bilang? Pak Kiai atau Pak Ustadz minta doanya supaya saya itu pertama murah rezeki, terhindar dari segala musibah, ya, terhindar dari segala musibah. Yang selanjutnya mati dalam keadaan baik, dan terusnya saya masuk surga bighairi hisab bersama keluarga. Padahal sumbangannya hanya berapa? 100.000, Bu. Begitu murahnya, apa? Begitu murahnya yang mereka anggap itu surga. Tapi Allah tidak melihat itu, Bu. Allah tidak melihat itu. Hadis mengatakan innallah la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, kata Allah. Sesungguhnya Allah tidak melirik kepada rupamu, tampangmu, tidak melirik kepada jasadmu, kepada pakaianmu. Namun Allah melihat apa? Melihat masing-masing daripada hambanya itu hatinya. Bu, halo, Bu, saya jadi sedih nih, kok sepi sekali suaranya. Bu, kalau saja Allah memandang orang, menilai orang, akan memasukkan orang tersebut ke surganya dengan rupanya, yang paling pantas masuk surga adalah BTS, orang-orang Korea itu. Terus siapa di Indonesia? Artis-artis itu, Bu. Kalau kita nggak bisa mungkin. Ya mungkin bedaknya, kalau kita nggak pakai bedak 1 cm nggak bisa cantik kita. Mungkin seperti itu. Nggak bisa putih kita. Tapi ternyata bukan begitu, Bu. Nah, kalau saja Allah akan memasukkan hambanya ke surganya dengan pakaian, yang berhak masuk surganya Allah adalah orang yang paling bagus pakaiannya. Siapa, Bu, sekarang yang menor itu, Bu? Artis-artis, banyak pakaiannya berkelas, 1 juta, 2 juta. Kalau pakaian-pakaian kita masih harga 80.000 ini. Ini 80.000. Terus ini 85 di Shopee lagi. Gak berani kita berangkat ke mall. Kalau di mall banyak pilihan. Nah, syukurnya kita ternyata tidak seperti itu. Allah tidak memandang itu. Apa yang dipandang? Ila qulubikum, terhadap hatimu. Jadi tidak ada jaminan orang kaya, orang miskin, orang cantik, orang jelek, tidak ada jaminan untuk masuk surga. Jaminannya adalah ketika ia hatinya itu selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah jariah, Bu. Ibu-ibu ini Masya Allah setiap bulan bahkan setiap minggu ganti pakaian. Kalau sudah gajian, apalagi yang punya uang, langsung masuk ke mall beli pakaian, ya. Ini kayak ibu-ibu tim hadroh ini Masya Allah, pakaiannya ada 10 pakaian ya, Bu. Banyak ya, Bu, pakaiannya. Ada 10, ada 6, luar biasa. Syukuri itu, Bu. Syukuri. Tapi jangan lupalah bersedekah, Bu. Sedekah sedikit saja. Ibu punya uang 100, sedekahkan 2.000, itu yang menyelamatkan kita, Bu. Itu yang menyelamatkan kita. Harus bersedekah, harus punya jiwa sedekah. Sedekahnya bukan hanya sedekah uang. Bisa saja sedekah itu berupa air. Bisa saja sedekah itu termasuk sedekah itu juga membuang atau menghindarkan duri-duri yang ada di jalan. Ya, Bu, siap, Bu? Siap sedekah, Bu? Ini sedekah. Ini pertama yang akan tidak terputus ketika kita meninggal dunia. Yang kedua itu, Bu, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika ia masih hidup, dia dapat berbagi ilmu. Mudah-mudahan, Bu,
Berbeda-beda cara kita masuk surga. Orang kaya dari kekayaannya, orang miskin dari membantu orang, seorang asatidz atau kiai dari ilmunya. Berbeda-beda. Ibu punya apa? Ibu Hadrah nih punya ilmu gendang. Tung tang tung. Diajarkan ke teman-temannya, diajarkan ke saudara-saudaranya. Maka setelah diajarkan, nikmat orang mendengarkan selawat sampai ikut. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Coba ibu, Ya Rabbi sholli ala. Oh masih pada dahar bu, maaf bu, ternyata suaranya keluar gara-gara dahar. Ya itu dia bu, itu ilmu singkat saja. Yang kedua, ibu-ibu yang vokal nih mengajarkan lagu tadi, akhirnya berdendang baca selawat, mendapatkan pahala. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Terutama para tuan guru kita, para kiai kita yang memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Ketika ilmu itu dilaksanakan, maka ilmu tersebut akan memberikan manfaat baginya, baik ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Matur suwun bu, dapat air ya, nanti kita minum. Lanjut bu, lanjut atau sudah? Karena hujan ini, lanjut atau enggak? Lanjut masih. Nah ini bu, tumpuan harapan kita mungkin. Kita miskin, nggak ada akan kita sedekahkan. Ya bersedekah itu bu, jangan sampai melalaikan diri pribadi. Uangnya hanya 200 ribu untuk beli perbekalan dapur, nggak ada, disedekahkan semuanya 200 ribu. Itu namanya tidak boleh bu. Itu namanya mencelakai diri. Sedekah itu semampu kita, namanya juga sedekah. Nah ini mungkin tumpuan harapan kita bu. Kita tidak punya harta, kita tidak punya apa? Kita tidak punya ilmu, namun satu kita punya. Au waladin sholih yad'ulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa bu? Terputus amalan seorang itu kecuali ini harapan kita. Apa? Anak-anak yang soleh bu, yang berdoa untuk kita bu. Tidak ada bantahan itu tertolak atau tidak ada perdebatan ulama. Sepakat para ulama bahwasanya kalau anak yang berdoa untuk orang tuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tadi sebelum saya mulai kajian, sebelum kita pengajian sore ini, saya mulai dengan doa bu, supaya kita kirim doa untuk orang tua kita. Mungkin orang tua kita maaf bu, tidak punya ilmu dulu, atau maaf dia langsung maaf kita ditinggal sejak kecil, maka wajib bagi kita saat ini untuk berbakti melalui doa. Ada sebuah kisah bu, ada sebuah kisah, entah kebenarannya ini kita tidak tahu, cuman ini menjadi inspirasi untuk kita untuk melaksanakan amalan ini bu. Ada seseorang dikubur itu gelap bu, sepi nggak bu? Bu, sepi nggak dikubur? Bu MC sepi nggak dikubur? Lebih gelap dari jilbabnya ibu. Iya, lebih gelap dari warna hitam bu. Sepi, nggak ada teman. Akhirnya bu, suatu ketika, suatu malam, orang mengambil makanan di nampan, rame-rame orang ambil, orang dia hanya tidak ada bu, melamun saja. Ditanyalah seorang wali yang bermimpi tadi, ditanya, kenapa anda diam saja sedangkan kawan-kawan anda makan? Oh maaf, saya ini tidak punya apa-apa. Anakku tidak pernah mengirimkan aku doa selama aku meninggal dunia. Nauzubillahi min zalik. Siapa anakmu? Disebutkanlah fulan bin fulan, ini dia rumahnya di sini. Nah setelah itu bu, selanjutnya seorang wali ini bangun dari tidurnya. Dia kunjungi anak tersebut, wahai anak, aku menemukan ibumu dalam mimpi, bahwasanya ibumu itu menyendiri, tidak punya apa-apa, tidak punya makanan. Setelah itu bu,
Apa kata wali tersebut? Maka kirimkanlah dia doa, karena dengan doamu lah dia dapat makanan yang dimaksud tadi. Setelah dikirim doa, bermimpilah wali tersebut tadi. Kembali bermimpi, melihat makanannya banyak, Bu. Makanannya banyak. Yang tadi awalnya di mimpi pertama dia tidak punya apa-apa, setelah di mimpi kedua ada makanannya, Bu. Sebab apa? Anaknya berdoa untuknya. Ya Allah, Bu. Mungkin ibu berpikir begini, Bu. Oh, kan saya sudah tua, cucu-cucu saya tetap, Bu. Ibu punya tanggungan terhadap orang tua. Maka berdoa. Apa doanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ibu tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia. Terangi kuburnya, jauhi daripada siksa kubur, dan pertemukan aku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Woi, mantap. Jangan sampai nih, maaf ya, kebetulan saya belum nikah. Belum nikah. Ibu-ibu kalau sama suami seumur hidup bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh, Bu, tapi jangan sampai melupakan kedua orang tua, apalagi kita yang tidak pernah berjumpa dengan orang tua kita. Yang kadang ada belum lahir, sudah lahir tapi belum berjumpa dengan ayahnya gara-gara masih kecil. Maka doakan ia, berharap kita bisa berjumpa dengan beliau. Siap mendoakan kedua orang tua, Bu? Siap, Bu? Alhamdulillah rabbil alamin. Lagi sekali, mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterangkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kuburan kita, kuburan wali kita datangi, kuburan orang tua kita lupa. Nauzubillahi min zalik. Bahkan ketika kita ke sana satu kali dalam setahun, mungkin kuburannya jauh, nggak apa-apa, Bu. Doa dari Masjid Al-Mukhlasin saja atau doa dari rumah saja cukup. Tapi paling tidak diresiki kubur ibunda nih, diresiki kubur orang tuanya, supaya apa? Ada rupa pengabdian kita terhadap orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini masih pembukaan loh, Bu. Sudah panjang ya? Sudah panjang, Bu. Lanjut? Ya, biar nggak bosan, Bu. Bu, mantap. Ibu-ibu Nur Masitoh Mukhlasin ini mudah-mudahan tetap istiqomah seperti ini, Bu. Tetap istiqomah. Di mana ada majelis-majelis ilmu, tetap ikuti. Mudah-mudahan termasuk menjadi amal jariah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu, sekarang kita berada di bulan Rajab. Bu, sekarang kita berada di bulan Rajab. Bulan apa, Bu? Bulan Rajab. Alhamdulillah, tinggal sebentar lagi, Bu. Tinggal sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, Bu. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan diberkahi di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna semangat nih karena nggak tahu artinya mungkin atau nggak hafal. Saya kasih tahu artinya, Bu. Makna doa ini, Allahumma barik lana. Ya Allah, berikan keberkahan untuk kami di Rajab, di bulan Rajab ini. Ini bulan Rajab diberikan keberkahan. Keberkahan itu, Bu, kalau ibu punya air ini terus bermanfaat sama orang lain. Contoh kecilnya, ibu gali sumurnya terus dibagikan airnya ke tetangga-tetangga, maka itu terus bermanfaat. Masuk lagi tadi, itu termasuk amal jariah. Barokah ini, Bu, ziyadatul khair wastimrar. Bertambahnya kebaikan dan terus menerus akan bertambah. Artinya kita berdoa mudah-mudahan bulan Rajab ini Allah berikan kebaikan dan kebaikan itu terus meningkat. Yang kedua, Bu, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban yang akan datang. Kalau orang Jawa itu bilang Sya'ban itu bulan roh. Bulan roh ya, Bu?
bulan Roah, tempat berdoa bersama, mengirim Fatihah untuk keluarga yang sudah meninggal dunia. Monggo dilestarikan. Yang selanjutnya Bu, waballighna Ramadhana, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Bu, yang keras dong Bu. Begini Bu, ada yang berani jamin kita akan bertemu dengan bulan Ramadan? Ada yang berani jamin? Dalam keadaan sehat walafiat? Ada yang berani jamin? Gak ada Bu. Bisa saja kita ketika masuk malam pertama tarawih kita sakit, kita nggak tahu itu Bu. Bisa saja, na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita diangkat, dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu Bu. Maka kita disuruh berdoa oleh Rasulullah SAW untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang selanjutnya tadi hanya tambahan saja, waballighna umurana, dan sampaikanlah umur kami ya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Mari kita berdoa bersama-sama Bu. Yang keras. Allahumma barik fi Rajab wa Sabana wa ballighna Ramadhana wa ballighna umurana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tadi itu hanya pembukaan. Mungkin sedikit yang di kajian ini ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan Bu. Ibu, mantap. Masih kuat Bu? Ini sudah berapa menit sih? Tinggal sebentar. Saya nanti sampai jam 6 saja. Hah? Sampai jam berapa Bu MC? Jam 6. Masih. Baik. Bu, hidup kita ini secara bertetanggaan atau piambak-piambak? Piambak-piambak atau barengan? Barengan ya? Baik. Ibu-ibu, kita ini berbarengan. Allah ingin memberitahukan kepada kita, ini loh tetanggamu, ini cara hidup supaya tidak sendirian. Maka setelah Allah turunkan kita secara berjamaah, yang kita biasa sebut dengan sosial, paguyuban sosial ya. Kemarin ada acaranya RT 1, luar biasa itu. Paguyuban sosial Bu, supaya kita itu ternyata bukan hanya ibadah menjadi tumpuan harapan kita masuk surga, tidak. Jadi jangan menganggap ketika kita sudah memegang tasbih, bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahkan maaf tiap malam tahajud. Ada yang suka tahajud Bu? Ada yang suka tahajud? Maaf Mas, takut ria. Oh nggak apa-apa, silakan. Oke, yang suka tahajud belum tentu akan masuk surga dengan tahajudnya. Ternyata Allah dibalik semua itu ingin mengajarkan kepada kita, Yowis, sekalipun ibadahmu bagus, kau masih punya tanggungan terhadap tetangga yang lain. Ibu, karena terkadang kita setelah bagus ibadah kita meremehkan orang, Bu. Suka meremehkan kan? Kalau kita seperti itu Bu, hati kita berarti masih kurang, ya masih bisa dibilang kurang suci lah Bu ya, kurang enak lah. Contoh kecil, kita ibadah saja bolak-balik saja masjid, cekal tasbih, subhanallah, baca amalan-amalan, tetapi tetangganya tidak disapa. Ketika buka pintu, tetangganya nyapu, tetangganya senyum, dia tutup pintu, bah, kata pintunya. Ada yang kayak gitu Bu? Bahkan di setiap pertemuan mungkin saja di dalam satu ruangan ini ada yang tidak sapa, ada yang tidak saling sapa, ada. Di dalam satu majelis loh, masa tidak saling sapa? Bu, ingat, 3 hari saja tidak saling sapa, 40 hari sholatnya tidak terima Bu.
apalagi sampai setahun-tahunnya, na'udzubillah min dzalik. Ya Bu. Nah, artinya begini Bu, kalau sudah sholat kita laksanakan, maka jaga sosialisasi itu dengan benar. Jangan sampai sosialisasi itu berlaku hanya nanti di bulan Ramadan pas 1 Syawal kita sholat Idul Fitri. Baik, pas sholat Idul Fitri langsung kunjungi rumah-rumah, maaf ya atas semua kesalahan. Allah Akbar. Jangan Bu. Setiap hari kita seperti itu Bu. Harus setiap hari, harus guyup rukun. Jadi kata Allah itu, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian itu berbeda-beda, berbeda jenis laki-laki, berbeda jenis perempuan. Setelah itu kami jadikan kalian itu syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-bilah. Saya dari Lombok, ibu dari Jawa, ada yang dari Klaten, ada yang dari Sumeneb, ada yang dari Lampung, ada semuanya kumpul di sini satu majelis ini. Hanya satu Bu, untuk menjadi bukan Lombok pedas ya, bukan Lombok pedas, Lomboknya manis. Bukan Lombok pedas, lagi sekali bukan Lombok pedas Bu. Lombok itu manis, ya kayak saya ini. Nah, manis nggak Bu? Di sini ternyata hanya 2 saja yang ganteng, saya dan Ustadz Huda. Selainnya kan cantik-cantik. Saya merasa berdua ini merasa paling ganteng. Nah itu Bu, berbeda-beda, berpasang-pasangan, untuk tidak saling mencela, namun akan tetapi saling mengenal satu sama lain. Satu sama lain supaya saling mengenal. Jangan sampai misal adat si A dari daerah ini dibawa ke Jawa, misal contohnya dihina. Adatmu kolot, nggak kayak Jawa dong, keren. Nah, jangan begitu. Orang Jawa datang ke Jakarta, jangan saling hinakan, agar saling mengetahui. Ketika diperkenalkan adat orang, oh begini toh, oh ternyata beda-beda. Ada yang begini, ada yang keras modelnya, ada yang lunak. Itu hanya semata-mata untuk saling mengisi, bukan saling menyalahkan. Di daerah kita ini, di semua daerah pasti ada ras yang berbeda Bu. Di rumah saya juga ada orang Banyuwangi, ada orang Klaten, ada orang Madura, tapi saling mengisi Bu. Begitupun di sini ada orang manapun saling mengisi. Ketika berbaur di sanalah indahnya yang namanya sosial. Ada pembeda Bu. Sosial kalian bisa tinggi, bisa rendah, tapi yang paling tinggi, lanjutan ayat tadi Bu apa? Apa katanya Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan suku, bukan ras yang membuat kalian tinggi, yang membuat kalian mulia di hadapan Allah. Yang membuat tinggi dan mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaan tadi. Tapi lagi sekali, ketakwaan jangan kebablasan sehingga tidak mau mengenal orang lain. Jangan sampai begitu Bu. Lagi sekali cekelnya tasbih saja, tidak pernah mau ketika ada orang paguyuban, gotong royong, gak pernah mau ikut. Rugi Bu, rugi. Hanya berharap ketika besok ada orang yang ingin mengambil pahalanya Bu, masuk ke surga ini. Kita nggak tahu nih, maaf dari golongan mana kita nggak tahu. Makanya jangan pernah saling menyalahkan. Ada yang dari golongan hijau, merah, putih, bahkan ada yang dari polos saja. Kita nggak tahu. Kita netra saja masih bisa jadi perbincangan. Jadi tidak menjadi perdebatan panjang hal-hal seperti itu. Namun satu, tujuan kita adalah mendapatkan ridho dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut menjadi perdebatan, akan tetapi itu menjadi hiasan dalam hidup kita. Besok jangan sampai kita di akhirat nih datang akan menuju surganya Allah, mengambil tiket lah ceritanya ya. Ya malaikat Ridwan, aku mau masuk surga.
Oh, apa amalanmu? Diperlihatkanlah oleh malaikat Ridwan. Oh, kalau malaikat kan nggak mau tahu, yang penting berbuat amal soleh ya wis. Dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala saja dah. Nggak mau tahu. Diperlihatkanlah amalan si B. Setelah diperlihatkan banyak amalannya, bahkan tidak ada kekurangan satu pun tidak ada. Sholat dia tidak pernah tinggalkan. Kecuali kalau ibu-ibu ya, ditinggalkan sholat. Kenapa nggak sholat? Lagi lampu merah. Lagi lampu merah, bagus. Terus setelah itu Bu diperlihatkan tidak ada, puasanya terus lanjut, puasa sunnah Senin Kamis, tahajudnya bahkan tidak pernah kurang, setiap malam dia menangis. Kita nggak tahu menangisnya gara-gara ditagih hutang sama pinjol, guys. Jauhi pinjol, jauhi hutang. Tapi kalau masih bisa dibayar silahkan. Artinya Bu, dia menangis, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diperlihatkanlah amalnya banyak sekali, tidak ada kekurangan satupun. Akan masuk surga, oh silahkan masuk surga. Tet, kata Allah, ya Ridwan, cekal orang ini, cegah orang ini masuk surga. Kenapa ya Allah? Karena dia sekalipun ibadah yang kau perlihatkan itu penuh dengan ibadah di dalam hidupnya, dia tidak pernah menyerahkan tetangganya. Nauzubillahi min zalik. Gara-gara itu, gara-gara itu kita dicekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Tunggu dulu prosesnya, panggil tetangganya. Sini, misal contoh Bu Isbanar nih, sebentar sini. Ini tetanggamu kan? Benar, tetanggaku. Dia dulu ketika hidup bagaimana? Oh ya Allah, ketika dulu bau makanannya daging apa? Daging padang atau bumbu apa? Di sini itu terkenal dengan gudeg ya. Bumbu gudegnya harum semerbak. Sampai-sampai anak saya nangis, tapi saya tidak punya uang untuk membuat gudeg. Ya wes, akhirnya apa? Nih, satu tetangga saja. Yang kedua, keluarlah dia. Tetangga yang lain, oh ini ibu, contoh ibu, siapa deh, saya nggak mau sebut nama. Ibu ini tetanggamu kan? Oh iya, apa yang diperlakukan sama kau dulu di dunia? Oh ya Allah, ketika kita ingin bertamu saja pintunya tidak pernah terbuka. Dia tidak pernah mau jalin silaturahim ya Allah. Nauzubillahi min zalik. Akhirnya apa? Dua contoh ini saja menjadi sampel. Kau kembali segera. Urusanmu harus selesai dengan tetanggamu. Itu Bu. Masa kita mau rugi? Uang kita banyak tapi tidak bisa dipakai. Mau Bu begitu Bu? Mau Bu? Ketika banyak uang nih di mall tapi tidak bisa dipakai gara-gara ada masih hambatan, mau Bu? Mau begitu? Bu, mau begitu Bu? Tidak ada yang mau, tidak ada. Ketika kita sudah bergaya-gaya, gagah-gagahan, oh saya akan masuk surga, tapi dicekal oleh Allah Subhanahu Wa Taala gara-gara rukun tetangganya, sifat sosialnya tidak ada. Orang mengatakan, oh saya deh kalau nggak mau deh bertetanggaan deh. Gara-gara apa? Gara-gara kalau bisa tetanggaan, saya ngomongin orang ya jangan ngomongin orang. Makanya artinya yang positif saja. Ada orang gotong royong ikut gotong royong. Setelah gotong royong ya pulang. Ada orang guyup rukun tetangga ikut. Ada orang arisan ya ikut, tapi arisan yang benar. Jangan sampai arisan sama temannya. Coba kamu lihat itu. Brosnya Bu Isbanar itu panjang sekali. Kemasnya aku lihat di mana dia beli. Terus itu kan jadi masalah. Hal-hal sepele jadi masalah. Terus ketika ada urusan orang diperpanjang jangan. Itu cocok salah. Tapi kalau untuk hal positif maka hendaklah kita ikut guyup rukun sosial. Bu, rukun Bu. Ini satu lagi nih, penyakit kita semua nih, kita hindarkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dari itu. Mana penyakit kita Bu yang sering terjadi Bu? Kebetulan kita ngaji di ibu-ibu, laki-laki juga begitu Bu, bapak-bapak begitu, tapi agak kurang, agak jarang. Nih, ada Bu Semenah misal namanya, datanglah kulkasnya, diantar pakai mobil open car.
dipakai, diantar pakai mobil open cab. Tetangganya yang sakit perut, tetangga yang satu sakit kepala, yang tetangganya yang sakit langsung stroke gara-gara tetangga beli kulkas. Ya Allah, ada begitu Bu, stroke dia. Apa dia bilang? Ya Allah, kenapa dia dibelikan kulkas? Cukup aku saja yang punya kulkas di sini, supaya aku dianggap orang kaya. Masa gitu? Ya Allah Akbar. Jangan Bu, jangan. Berpikir positif saja. Oh alhamdulillah, kalau dia punya kulkas, besok ketika ada acara kita bisa minta es batu. Iya dong. Ketika Idul Adha banyak daging, kita bisa nitip daging. Positif saja, kan banyak sekali manfaatnya. Itu makanya kalau kita punya tetangga yang baik. Jangan sampai kita mempunyai penyakit gara-gara iri dengki, Bu. Jangan sampai. Jauhkan itu, Bu. Jauhkan. Karena kalau ada sifat iri hati, sudah amalan kita nggak diterima, Bu. Amalan kita nggak diterima. Bukan hanya cinta saja yang seperti bagaikan kayu dibakar api, bukan. Amalan juga bagaikan kayu dibakar api kalau diikuti dengan iri hati. Boleh iri, Bu, tapi dengki jangan. Boleh kapan? Ketika melihat orang beribadahnya bagus ke Masjid Al-Mukhlasin. Saya nggak tahu nih ibu-ibu kenapa nggak mau jamaah di Masjid Al-Mukhlasin. Mudah-mudahan nanti datang ya, datang ke Masjid Al-Mukhlasin. Sudah bagus, karpetnya bagus, lampunya bagus. Masa nggak sholat di sini? Biar enak itu adem, pakai AC lagi, nggak kepanasan lagi. Nah Bu, boleh. Ibu melihat orang di jalan, ya Allah Akbar, adem sekali ya. Aku iri kepada dia pakai jilbab, akhirnya aku pakai jilbab deh, biar cantik. Itu boleh. Tapi jangan sampai kebablasan mengatakan, apalagi sampai sakit. Ya Allah Akbar, jilbabnya panjang, kapan aku bisa celakai dia? Jangan. Dia sholat ke masjid, ya Allah Akbar, alhamdulillah. Kapan ya Allah aku bisa sholat ke masjid berjamaah? Ya Allah aku belum bisa, aku masih terhalang dengan hal-hal yang ya Allah berikan aku keringanan. Nah itu baru bagus, bagus. Siap berpikir positif Bu? Siap Bu? Siap Ibu? Untuk menghangatkan suasana kita nyanyi dulu. Ini tadi malam saya dengarkan, ini bagus juga lagunya itu, bagus juga lagunya. Dan artinya bagus juga. Kebetulan yang kita bahas pada sore hari ini. Apa nadanya itu tadi, ini vokal apa nadanya tadi malam itu? Salatullah salamullah semuanya ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Repot tidak di wong dagang. Tahu Bu? Bisa Bu? Oke kita lanjut. Sholat di gawe gampang, opo maneh dagane laris. Durung sholat aku nih kuwe. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang tahu lagunya nyanyi. Repot tidak di wong tani, sholatika kadang lali. Opo maneh wayahe tandur, sholate di undur.
mundur. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin billah. Repoti wong garap sawah, salati wayah opo maneh wayahe panen, salati ora tau kopen. Rap selanjutnya, repoti wong dadi sopir, salati mondar mandir, opo maneh emburu penumpang, salati di gawe gampang. Terakhir salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Adem gak bu? Adem gak? Selawatnya adem, yang bahasa Jawanya gak adem, orang adem. Sekalipun saya ya bisa dibilang bukan orang Jawa, tapi saya paham artinya ini, saya paham. Dan ada beberapa saya tanyakan sama kawan saya dari Batang tadi. Alhamdulillah beliau teman saya dan sudah karang buku juga. Kita doakan mudah-mudahan beliau selamat, amin ya rabbal alamin. Saya tanya berapa artinya karena Ustadz Huda sudah tidur tadi malam, jadi saya tanya beliau ada beberapa artinya. Di sini enak bu. Jadi repote dadi wong dagang, salate digawe gampang opo meneh dagange laris durung salat ngakune wis. Oh ya Allah. Memang begitu bu. Dunia perdagangan itu begitu. Pelanggan datang banyak. Artinya di sini bu, salat. Jangan sampai lupa salat. Salat ada 3 waktu, ada yang awalnya, ada yang pertengahan, ada yang akhir. Yang akhir ini bahaya bu. Kalau pertengahan masih mungkin ada kerepotan. Tapi kalau sudah akhir, mau kebablasan nanti. Sampai-sampai mau mendekati waktu ini yang menjadi haram. Apalagi sampai tidak mengerjakan sholat. Ini bu. Lanjut tadi teksnya. Repote dadi wong tani, sholate kadang lali. Opo meneh wayahe tandur, sholate diundur. Nah ini yang saya tidak paham tadi. Opo meneh wayahe tandur apa artinya? Ternyata ketika nanam kayak alhamdulillah KWT ya. Apa KWT itu? Kelompok wanita tani, mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan sukses selalu apa yang ditanam menjadi laku dan tanahnya subur. Ibu-ibunya juga tetap makmur. Amin. Ya. Nah lanjut bu. Repoti wong garap sawah salate sawayah-wayah, terserah artinya. Saya tulis di sini. Opo meneh wayahi panen, salate ora tau kopen. Iya, benar bu. Apalagi kalau lagi di musim lombok itu, kalau musim tembakau, amblas itu. Dulu saya pernah diajak ke suatu tempat bu, di Dompu, Pulau Lombok, sebelahnya Pulau Dompu di Sumbawa sana, Pulau Sumbawa bu. Untuk panen jagung, bu. Untuk panen jagung di bulan puasa. Saya nggak mau ikut. Ya orang puasa, masa mau panen jagung? Terus saya tanya teman saya, telepon, apa kabar, bagaimana begitu? Enggak kecapean. Apa dijawab? Seenak dewi. Ya kalau capek ya berbuka puasa. Terus bagaimana? Kerjanya soalnya dari pagi sampai pagi lagi. Itu bu. Itu kalau sudah panen, persis dengan lagu ini. Apalagi kalau panennya itu hal-hal yang besar bu, akan menguntungkan besar. Yowis, bablas sholat. Dia tidak sholat. Lanjut bu. Repote wong dadi sopir, sholate mondar mandir, opo meneh emburu penumpang, sholate digawe gampang. Luar biasa pengarang lagu ini. Mudah-mudahan berkah ya. Saya kopas, minta izin kopas karena kebetulan kita di YouTube, ya harus izin juga. Saya izin kopas. Ya bagus lagu ini. Ini sebuah inspirasi bu. Begini bu. Hadis Rasulullah SAW itu
mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya fayasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah wa kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil akhirah wa yasiru min amalid dunya bisu'in niyyah. Hadis Rasulullah ini, Bu. Beberapa dari amalan yang dikerjakan oleh umatku itu berbentuk dunia, namun mendapatkan pahala di akhirat nanti, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Karena baiknya dilihat. Selanjutnya, dan beberapa dari amalan perkara yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW itu berbentuk akhirat, namun tidak mendapatkan pahala. Karena apa? Buruknya dia. Ini sesuai dengan lagu tadi, Bu, hadis ini. Mau jadi sopir, mau jadi petani, mau jadi apa lagi? Mau jadi kerja apa-apa, Bu, tidak menjadikan orang untuk melupakan Allah, terutama sholat. Tidak melupakan, jangan lupakan, Bu. Secara singkat begini, Bu, sholat berjamaah itu penting. Jangan sampai mengatakan begini. Ada soalnya orang mengatakan begini, Bu, saya kalau tidak sholat berjamaah nggak mau usah sholat, kurang khusyuk katanya. Berarti kalau nggak sholat berjamaah ya nggak sholat, bablas. Jangan begitu, Bu. Ibu mau di kebun, mau di tempat kerja, mau dimanapun, tetap sholat, Bu. Makanya tadi saya bilang ada orang yang punya kafe, punya besar toko, punya apapun itu, dagangan, punya warung. Ketika itu ada orang rame, ya mungkin saat ini belum bisa berjamaah, tapi bisa sholat setelah orang sepi, setelah panitia kan bisa diganti juga, bisa giliran juga. Bisa lo ini kamu ganti dulu. Yang penting jangan lupakan sholat, Bu. Rugi, Bu. Rugi. Jangan sampai mengatakan, saya sosial saya bagus, tapi sholatnya tidak pernah, nihil itu, Bu. Karena apa? Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menghindarkan kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi begitu, Bu. Dimanapun kita berada, kita sholat. Allah tidak melarang kita jadi sopir, jadi petani. Allah tidak pernah larang. Ketika panen maupun ketika tandur, ketika sedang ada penumpang, ketika apapun, tidak pernah larang, Bu. Yang jadi sopir silakan jadi sopir. Ketika masih penumpangnya kejar waktu, misalnya diantar ke bandara, nanti sholatnya di bandara, sekalipun nanti sholatnya jam 12. Allah tidak melarang itu. Jangan sampai juga yang saya katakan tadi, kita itu beribadah kepada Allah namun melupakan hakikat kita sebagai manusia, melupakan tetangga kita, melupakan anak cucu kita, melupakan keluarga kita. Siap, Bu? Siap, Bu? Ibu-ibu KWT kerjanya sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Senyum-senyum saja. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oh, dari pagi. Oh, berarti 15, aman. Ibu-ibu kalau kerja nanti kalau udah panen, udah panen banyak sampai kebablasan, bawa kerudung lah 1 orang, bawa mukena 1 orang. Nanti sholat di sana bisa, Bu, sholat di di gubuk bisa, Bu, tidak ada masalah. Yang penting suci. Nah ini lagi ada masalah lagi, jangan sampai pakaiannya kena getah, bukan pakaian bagus, maunya pakaian yang bagus saja di sawah, nanti sholatnya dikodok. Jangan, Bu, mau kena getah, yang penting itu bukan najis, masih bisa digunakan untuk sholat. Jangan sampai sholatnya bablas. Ibu-ibu, Bu, saya akan akhiri. Sudah capek, Bu? Jujur aja, Bu. Mungkin takut dia saya kecewa mungkin. Gak apa-apa. Memang sudah saatnya, Bu. Saya akan bercerita sedikit, Bu. Ini sebagai perbaikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tidak akan tahu kapan pastinya ajal datang, kapan sakit itu datang, kapan Allah Subhanahu wa taala itu akan miskinkan kita, kapan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kaya. Jadi
ada intinya supaya tidak terjadi penyesalan di akhirat nanti. Ada kalimat kutipan yang sangat luar biasa. Tadi saya telepon kiai saya izin untuk mengutip kalimat ini karena rupa-rupanya kalimat ini tidak sembarang orang untuk mengungkapkannya. Beliau itu termasuk ahli thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Saya bercerita sedikit, Bu. Dulu saya kurang tahu jelas, saya itu waktu SMP atau SMA dulu. Saya mondok tempatnya di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pagutan Mataram. Saya di sana alhamdulillah selama 6 tahun. Pendirinya Datuk Kiai Haji Mahmud Aminullah Sulaiman namanya, Bu. Orang yang disegani waktu itu. Anak beliau sekarang masih memimpin sampai sekarang dan alhamdulillah saya pribadi bertemu langsung dengan beliau. Anak pertama beliau, yakni yang bernama Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid Mahmud Sulaiman SIP. Tadi alhamdulillah saya sudah telepon untuk mengonfirmasi kalimat ini boleh saya sampaikan. Apa? Boleh. Karena kan nanti supaya tidak menjadi masalah. Karena kita gampang sekali viral sekarang. Gampang sekali viral. Kita ginikan hidung viral, kita ngomong gini viral. Makanya jangan viral deh, rugi kita. Tapi kalau viral kebaikan bagus, jangan keburukan. Di sini, Bu, saya ingat peristiwa ini sangat luar biasa. Ini yang menguatkan kalimat ini sungguh luar biasa. Pada hari Jumat, Bu, pagi, gegerlah kampung di sana, Bu. Geger. Orang yang mencintai Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid ini sangat menyakiti hati mereka ketika ada kalimat yang mengungkapkan menghina daripada beliau. Saya juga termasuk sakit hati, Bu, karena saya bukan mondok di sana. Sakit hati, Bu. Oi, gempar-gempur, ada yang bahkan sampai mau berkelahi, Bu. Sampai mau berkelahi, sampai mau perang saudara dulu, gara-gara ada yang satu menghina kiai, ada yang satu membela kiai. Saya di sana barisan membela kiai karena beliau kebetulan guru saya dan yang sangat segani, dan saya berharap ketika pulang nanti bertemu dengan beliau. Alhamdulillah berkat beliau lah saya bisa ke Jogja ini, dan dulu berkat beliau lah saya bisa sekolah di tempat-tempat lanjutan. Saya sangat sedih waktu itu, Bu, ketika ada seseorang mengatakan Bapak Kiai ketika dikumpulkan sama beliau, kumpullah orang ingin meminta persetujuan beliau. Beliau pimpinan pondok pesantren tadi, yakni Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid tersebut, kumpullah. Kumpul di sana, Bapak Kiai yang termenung, Bapak Kiai hanya diam, tidak berkata apapun, sekalipun hinaan itu ditujukan kepada beliau. Hinaan itu sangat kasar dan tidak saya mengungkapkan di sini, Bu. Sangat kasar sekali untuk beliau. Tapi, Bu, di sana banyak orang yang berpendapat, ayo kita datangi saja rumahnya, ayo kita bakar saja, sampai kalimat itu keluar. Karena sangat sarkas, kalau kata sekarang itu sangat kasar sekali apa yang ditulis di tembok masjid itu. Namun apa jawaban beliau, Bu? Sangat luar biasa, mengademkan, menganyamkan daripada kalimat-kalimat kasar yang ingin dilakukan oleh jamaah tadi. Ya kumpulnya seperti ini. Musola itu musola besar. Saya juga termasuk ikut di sana. Tapi apa kalimat beliau, Bu? Beliau mengatakan, sudah tidak perlu dibalas. Cukup Allah yang balas semuanya. Kita hanya manusia biasa. Wajar kalau ada orang yang benci dan ada orang yang senang. Wajar gak, Bu? Wajar gak, Bu? Dari sinilah kita tata hati kita. Dan kalimat yang keluar dari beliau adalah, Ilahi anta maksudi waridhoka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tinggi kalimat ini, Bu. Tinggi. Kalau kita sebagai orang biasa ini nggak mungkin seperti itu, Bu. Kita saja sedang di WhatsApp, padahal main-main di WhatsApp. Woi kamu, misal kamu itu kok jelek sekali, padahal main-main sampai wak didatangi ke rumahnya. Kamu kok ejek saya tadi di WhatsApp? Bukan begitu maksudku, tapi ini sudah jelas-jelas dihina. Auzubillah min zalik. Beliau mengatakan,
Ini yang saya ingin katakan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Tuhanku, engkaulah tujuanku, engkaulah maksudku sesungguhnya hidup di dunia ini, dan aku minta ridhomu agar kau ridhoi segala perbuatanku sehingga aku masuk surga dengan ridhomu nanti. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Maka perkenalkanlah aku, a'tini mahabbataka, maka izinkanlah aku untuk mencintaimu dan mengenal dirimu. Setelah kita sholat mari, apapun yang terjadi, setelah kita berbuat positif kepada tetangga kita, maka tetap kita ajukan permohonan kita kepada Allah, hanya semata-mata beliaulah tujuan kita. Ya Bu, siap Bu. Apapun yang terjadi di tetangga kita itu yang saya katakan tadi, dalam hal positif mari ikut bersosialisasi, namun dalam negatif jangan, tinggalkan, dan tetap apa yang kita laksanakan ini tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, kita doakan kepada Kiai tadi yang saya ceritakan, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalimat ini keluar dari beliau, Bu? Karena beliau itu sama seperti Habib Lutfi, tapi beda ranah saja, beda aliran mungkin. Kalau beliau itu Jam'iyah Thariqah ahli Allah Akbar, lupa saya, ahli Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Makanya kalimat itu keluar seperti itu tadi. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan saya pribadi bisa berjumpa dan bisa memeluk beliau nanti ketika pulang. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kulo pribadi dan ada manfaatnya untuk ibu-ibu sebagai bekal kita menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, tetap semangat, insyaallah barokahnya ada, dan ibu mudah-mudahan tetap menjadi orang yang soleh, dan mudah-mudahan menjadi mudah-mudahan menjadi solehah sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama suami, dan terutama berjumpa dengan orang tua. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan pesan tadi sebelum saya berangkat, duduk di sini untuk mendoakan salah satu tetangga keluarga kita, Ibu Semirah deh, Ibu Semirah. Kita doakan beliau yang kabarnya tadi operasi, ya Bu, operasi. Mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, segera disembuhkan, dan segera bergabung dan ikut kegiatan-kegiatan di kampung halaman ini, dan mudah-mudahan keluarga diberikan kesabaran serta ketabahan, dan penyakit ini merupakan penyakit pergantian kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut berdoa atau gimana, Bu? Atau lanjut berdoa atau gimana? Lanjut berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مجيب الدعوات يا غياث المستغيثين يا رحمن يا رحيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما والحقنا بالصالحين وخصوصا لإبو سميرة اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء آجلا لا يغادر سقما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك منها يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لميتنا وخصوصا لأهلنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رحمن يا رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah perdamaian dalam hati kami. Jauhkanlah kami daripada sifat iri dengki ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika ada kesalahan dalam tetangga kami, perbaikilah hubungan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujibat da'wat. Jika ada tetangga serta keluarga kami yang sudah meninggal dunia, namun kami belum sempat minta maaf kepadanya ya Allah, maka sampaikanlah maaf kami kepadanya ya Allah, dan ampunilah segala dosa mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibat da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah yusri asrari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkahan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Supri Asyidik Hiha Esos. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk acara selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman yang pertama, untuk jumlah infak pada sore hari ini sebesar Rp413.000. Untuk pengumuman yang kedua, peraih door prize pada sore hari ini. Yang pertama, Ibu Tutik Kisno. Yang kedua, Ibu Imam Soleh. Yang ketiga, Ibu Ngadira. Yang keempat, Ibu Ponimin. Yang kelima, Ibu Marniyanto. Yang keenam, Ibu Penny Anjuk Ladang. Yang ketujuh, Ibu Saginem. Yang ke-8 Ibu Mariati, yang ke-9 Ibu Sribanto, yang ke-10 Ibu Nurlela. Nanti bisa diambil di luar nih Bu nggih. Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang kami muliakan, acara demi acara kita lalui bersama. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara sore hari ini dengan mengucapkan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.